Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah, dimanapun antum sekalian berada, semoga kita semua senantiasa dalam rahmat, dalam keberkahan, dan juga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala di segala aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah rahimakumullah, selamat datang kembali di channel ini. Dan kali ini kita akan lanjutkan serial Sirah Nabawiyah, sejarah perjalanan hidup Nabi kita yang agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di episode kali ini kita akan menceritakan beberapa peristiwa yang terjadi di tahun ke-11 dari kenabian. Nah, peristiwa apa sajakah itu? Mari kita simak bersama-sama. Ikhwan fillah rahimakumullah, semenjak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan dari tahun ketiga dari kenabian, maka mulai saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berhenti berdakwah. Walaupun orang-orang kafir Quraisy selalu menentang dan merintangi beliau, beliau senantiasa mendatangi kabilah demi kabilah dan menawarkan mereka masuk dalam Islam. Di antara kabilah-kabilah yang beliau pernah dakwahi ialah yang pertama Bani Amir bin Sa'sa'ah, kemudian Bani Muharrib bin Khabsah, kemudian Bani Fazara, lalu Bani Ghassan, kemudian Bani Murrah, juga Bani Hanifah, dan kemudian Bani Sulaim, lalu kemudian Bani Abbas, dan kemudian Bani Nasr, dan lalu kemudian Bani Al-Buka, lalu Bani Kindah, dan Bani Kalab, Bani Al-Harith bin Ka'ab, Bani Azrah, dan Bani Hadarimah. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang menyambut dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain berdakwah kepada kabilah-kabilah itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun berdakwah kepada orang perorangan. Di antara mereka ada yang menolaknya, tetapi ada pula yang menerimanya. Dan di antara yang menerima dakwah Nabi ialah yang pertama ialah Suaid bin Samit. Beliau berasal dari pinggiran Yathrib yang sekarang kita kenal dengan nama Madinah. Beliau merupakan seorang penyair yang cerdas, dan beliau dijuluki oleh kaumnya dengan julukan Al-Kamil yang artinya orang yang sempurna. Perkenalan beliau dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi saat beliau sedang berkunjung ke Mekah, dan disitulah ia bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun menjelaskan kepadanya tentang Islam dan membacakan beberapa ayat Al-Quranul Karim. Seketika itu pun ia masuk ke dalam Islam. Setelah pertemuan itu, ia pun kembali pulang ke kampung halamannya, dan tidak berapa lama terjadilah peperangan antara suku Aus dan Khazraj yang merupakan dua suku yang menempati Madinah, dan beliau pun terbunuh dalam peperangan itu. Nah, masuk Islamnya Suaid ini terjadi di awal-awal tahun ke-11 dari kenabian. Selain Suaid bin Samit, ada pula Iyas bin Mu'adz. Ia juga berasal dari Yathrib dan berasal dari suku Aus. Pertemuannya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi saat beliau dan beberapa perwakilan suku Aus mendatangi Mekah untuk meminta dukungan kaum Quraisy melawan musuh bebuyutan mereka, yakni suku Khazraj. Nah, ketika itu beliau bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengajak mereka masuk ke dalam Islam. Beberapa perwakilan suku Aus menolaknya dengan mengatakan, "Kami datang ke sini bukan untuk masuk ke dalam agamamu, tetapi untuk meminta dukungan kaum Quraisy menghadapi musuh kami." Berbeda dengan mereka, Iyas justru menerima apa yang ditawarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Tidak lama setelah kembalinya mereka ke Yathrib, Iyas pun meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, ia senantiasa bertahlil, bertakbir, bertahmid menjelang kematiannya. Maka tidak diragukan lagi bahwa beliau meninggal dalam keadaan Islam. Lalu ada pula Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau ini berasal dari Bani Ghifar, salah satu kabilah yang mendiami pinggiran Yathrib. Diceritakan bahwa ia mendengar berita tentang seseorang yang mengaku sebagai nabi utusan Allah yang muncul di Mekah. Karena penasaran, ia pun mengutus saudaranya untuk mencari tahu tentang berita itu. Dan sekembalinya saudaranya dari Mekah, ia pun menceritakan tentang sosok sang nabi kepada Abu Dzar. Tetapi apa yang disampaikan saudaranya itu tidak memuaskannya. Hingga akhirnya ia pun memutuskan untuk berangkat ke Mekah dan menemui langsung sang nabi. Dan sesampainya ia di Mekah, ia menuju Masjidil Haram dan menuju sumur Zamzam. Di sana ia bertemu dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Namun ia tidak memberitahukan maksud dan tujuannya datang ke Mekah. Sayyidina Ali pun bertanya kepadanya, "Sepertinya tuan ini bukan berasal dari Mekah." Beliau pun menjawab, "Betul, aku berasal dari luar Mekah."
Nah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pun menawarkan tempat istirahat kepadanya dan kemudian ia pun menerimanya. Keesokan harinya, ia kembali ke pelataran Masjidil Haram sambil mencari-cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia pun kembali bertemu dengan Sayyidina Ali. Lalu Sayyidina Ali pun bertanya kepadanya, "Sebenarnya apa tujuan Tuan datang ke sini?" Ia pun kemudian menjawab, "Aku datang ke sini karena aku mendengar ada seseorang yang mengaku sebagai utusan Allah dan aku ingin bertemu dengannya." Lalu Sayyidina Ali pun berkata kepadanya, "Ikutlah denganku, aku akan pertemukan engkau dengannya." Singkat cerita, bertemulah beliau dengan Rasulullah SAW. Dan setelah itu beliau pun masuk ke dalam Islam. Nabi SAW berkata kepadanya, "Wahai Abu Dzar, rahasiakanlah keislamanmu ini. Kembalilah dulu kau ke kampung halamanmu. Nanti setelah engkau mendengar kemenangan kami, barulah kau datang kembali ke sini." Abu Dzar bukannya diam-diam dan kembali ke kampung halamannya. Ia justru mendatangi pelataran Ka'bah dan mengumumkan tentang keislamannya. Sontak saja itu membuat kaum kafir Quraisy marah dan langsung mengeroyoknya. Kemudian datanglah paman Nabi, Abbas bin Abdul Muthalib, lalu berkata kepada mereka, "Celakalah kalian, apakah kalian tidak tahu orang ini adalah pemuda dari Bani Ghifar yang kampungnya selalu kita lewati setiap kita mau berniaga. Kalau kalian melukainya, niscaya perniagaan kalian tidak akan aman dari gangguan mereka." Akhirnya mereka pun melepaskannya. Keesokan harinya ia kembali melakukan hal itu dan orang-orang Quraisy kembali mengeroyoknya. Lalu kemudian paman Nabi, Abbas bin Abdul Muthalib, pun kembali melerainya. Hingga akhirnya ia pun kembali ke kampung halamannya dan berdakwah di sana. Lalu ada pula Tufail bin Amr ad-Dausi. Beliau merupakan seorang bangsawan terpandang dan penyair, serta beliau juga kepala dari kabilah Daus yang ada di pinggiran Yaman. Di tahun ke-11 dari kenabian, beliau datang ke kota Mekah. Kedatangan beliau pun disambut oleh para pembesar Quraisy. Para pembesar Quraisy itu menceritakan tentang sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membuat gaduh kota Mekah dan memperingatkan Tufail agar berhati-hati dengannya. Di kemudian hari, Tufail pun menceritakan kejadian itu. Orang-orang Quraisy itu terus-menerus mengingatkanku tentang Muhammad. Mereka mewanti-wanti diriku agar jangan sampai terkena sihirnya. Hingga akhirnya aku harus menutup kedua kupingku dengan kapas agar aku tidak mendengar perkataan Muhammad apabila aku tidak sengaja bertemu dengannya. Hingga suatu ketika, aku tidak sengaja melihatnya di pelataran sekitar Ka'bah. Saat itu, ia sedang membaca beberapa ayat suci Al-Quran. Mendengar apa yang dibacanya, aku pun mengetahui bahwa itu bukanlah syair karangan manusia. Hingga setelah ia selesai membacanya, aku pun terus mengikutinya sampai ke rumahnya. Dan kemudian aku pun lalu menegurnya. Lalu beliau pun mempersilakan aku masuk ke dalam rumahnya. Di sana aku pun menceritakan tentang apa peringatan orang-orang Quraisy terhadapnya. Lalu aku berkata kepadanya, "Sebenarnya bagaimana agama yang kau bawa ini? Tolong jelaskan kepadaku." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjelaskan tentang Islam kepadanya. Dan akhirnya beliau pun masuk ke dalam Islam. Setelah Tufail masuk ke dalam Islam, ia pun berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini orang yang dipatuhi oleh kaumku, dan aku akan pulang menemui mereka untuk mengajak mereka masuk ke dalam Islam. Karena itu, mohonkanlah kepada Allah agar memberiku suatu tanda." Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berdoa, dan ternyata Allah Subhanahu Wa Taala memberi beliau tanda berupa cahaya yang memancar di wajahnya. Dan ketika ia sampai kepada kaumnya pun melihat tanda itu. Ia pun mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam. Dan banyak dari mereka yang akhirnya memeluk Islam. Lalu ada pula seorang yang bernama Dimat bin Al-Azdi. Beliau berasal dari suku Az-Syanu'ah dari Yaman dan terkenal sebagai tabib. Ketika tiba di Mekah, dia mendengar dari orang-orang kafir Quraisy bahwa ada seorang gila yang mengaku sebagai nabi. Karena penasaran, dia pun akhirnya mencari orang itu. Hingga akhirnya bertemulah dia dengan sang nabi. Setelah bertemu dan berkenalan dengannya, dia pun berkata, "Wahai Muhammad, kata orang-orang, kau ini gila. Jika berkenan, aku bisa mengobatimu agar kau sembuh dari penyakitmu ini." Lalu Nabi SAW pun menjawab dengan ucapan, "Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh."
amma ba'du. Mendengar ucapan sang Nabi, ia pun terkesima hingga ia berkata, coba tolong ulangi lagi apa yang kau katakan tadi. Nabi SAW pun mengulanginya hingga 3 kali. Dan Dimat pun berkata, sungguh aku telah mendengar berbagai macam mantra-mantra para dukun dan tukang sihir serta penyair. Tetapi apa yang aku dengar ini bukanlah seperti ucapan mereka. Lalu kemudian Dimat pun melanjutkan, ulurkan tanganmu kepadaku agar aku bisa berbaiat kepadamu untuk masuk ke dalam Islam. Dan akhirnya beliau pun memeluk Islam. Dan di musim haji di tahun ke-11 dari kenabian, Nabi SAW dan para sahabat menggunakan kesempatan itu untuk berdakwah kepada kabilah-kabilah yang datang dari luar Mekah yang sedang berhaji. Beliau SAW keluar pada malam hari untuk menghindari gangguan dari kaum kafir Quraisy yang kerap kali mengganggu dakwahnya. Dan hingga di suatu malam, saat itu beliau sedang berkeliling bersama Sayyidina Abi Bakar Siddiq radhiyallahu an dan juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dan ketika mereka sedang melewati Bukit Aqabah di Mina, mereka mendengar sekumpulan laki-laki sedang berbincang-bincang. Lalu mereka pun langsung menghampirinya. Dan kemudian Nabi SAW bertanya dari mana asal mereka. Mereka pun menjawab bahwa mereka berasal dari suku Khazraj dari Yathrib. Dan ke-6 orang itu ialah yang pertama As'ad bin Zurarah dari Bani Najjar, yang kedua Auf bin Al-Harith dari Bani Najjar, yang ketiga Rafi' bin Malik dari Bani Zuraik, yang keempat Qutbah bin Amir dari Bani Salamah, yang kelima Uqbah bin Amir dari Bani Haram bin Ka'ab, dan yang keenam Jabir bin Abdullah dari Bani Ubaid bin Ghanam. Nabi SAW pun berkata kepada mereka, bolehkah aku berbincang-bincang dengan kalian? Mereka pun menjawab, ya, silakan Tuan. Lalu Nabi SAW pun menjelaskan tentang Islam kepada mereka dan mengajak mereka masuk ke dalam Islam. Sebagian dari mereka berkata, wahai teman-teman, inilah orang yang sering diberitakan orang-orang Yahudi untuk mengancam kita. Karena itu, janganlah kita keduluan oleh mereka. Ayo, sambutlah ajakannya dan masuklah dalam Islam. Lalu mereka pun masuk ke dalam Islam. Ikhwan fillah rahimakumullah, salah satu faktor yang membuat mereka masuk dalam Islam ialah ucapan yang sering mereka dengar yang datang dari orang-orang Yahudi di Yathrib yang selalu mengatakan bahwa akan muncul seorang nabi yang diutus di zaman ini, dan kami akan mengikutinya serta bersamanya kami akan menghabisi kalian. Ke-6 orang itu merupakan kaum intelek di Yathrib yang sudah lelah dengan perang saudara antara Aus dan Khazraj yang sudah berlangsung sekian lama. Karena itu mereka berharap dakwah Nabi SAW dapat menjadi penyebab perang berhenti. Mereka pun berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya kaum kami senantiasa dilanda perang saudara. Maka itu kami berharap dengan perantaramu Allah menyatukan kami. Dan setelah mereka kembali ke Madinah, mereka pun bercerita tentang apa yang mereka alami, sehingga tidak ada satupun rumah di Madinah kecuali di dalamnya membicarakan tentang Nabi Muhammad SAW. Ke-6 orang itulah orang-orang Ansor yang mula-mula masuk Islam, yang kelak mereka akan menyambut Nabi SAW saat berhijrah ke tempat mereka. Dan di tahun ke-11 ini juga berlangsung pernikahan antara Nabi SAW dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, putri dari Sayyidina Abi Bakar Siddiq radhiyallahu an. Nah, itulah beberapa peristiwa yang terjadi di tahun ke-11 dari kenabian. Insyaallah kita akan lanjutkan serial Sirah Nabawiyah ini di episode berikutnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Jika menurut Anda konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channelnya, share videonya, dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Insyaallah kita bertemu di lain kesempatan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.